Ini adalah This is dari Cryptomology episode yang ke-21. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is dari channel. Dan hari kita masuk ke segmen This is dari Cryptomology episode yang ke-21. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi dari cryptocurrency dan juga altcoin juga tentunya teman-teman. Jadi gue hari ini akan membahas full tentang cryptocurrency dan juga altcoinnya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue gak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya ada yang meminta transfer untuk kalian dengan cara mengatasnamakan investasi titip dana, itu hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Kalian jangan transfer. Nah teman-teman, berbicara tentang cryptocurrency terutama dengan Bitcoin dan juga altcoin, dari minggu kemarin dia masih bergeraknya di situ-situ aja di level 47.800 sampai dengan 48 ribuan teman-teman ya. Dan ini tandanya apa? Masih bergerak sideways, memang bergerak membuat yang namanya konsolidasi kecil atau membuat base teman-teman, yang nantinya kemungkinan besar dia masih bisa akan bergerak up menuju ke level 50.000 sampai 54.000 untuk Bitcoinnya. Dan seperti apa jelasnya, gue akan seperti biasa gue akan jelasinnya di monitor. Gue akan jelasin juga tentang altcoin yang sudah kalian request di kolom komentar. Tapi gue akan jelasin di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama, sekarang langsung kita ke monitor, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah ada di dalam monitor. Dan seperti biasa, yang di depan kalian ini adalah charting tools yang saya gunakan untuk menganalisa secara teknikal untuk cryptocurrency dan juga saham, yaitu adalah tradingview.com ya. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa coba nih tradingview.com, daftarnya gratis. Dan ini merupakan charting tools yang sangat-sangat lengkap untuk saya. Dari segi toolsnya juga lengkap ya. Dan ini juga gratis, kalian bisa buka secara web base, gampang digunakan, kalian nggak usah install. Jadi ini keren banget ya. Kalau misalnya kalian pakai yang gratis serasa kurang fiturnya, misalnya indikatornya kurang, terus kemudian data historisnya juga kurang ya, kalian bisa coba yang pro. Yang pro-nya yang berbayar, itu linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut aja. Dan kemudian kalian bisa langsung daftar yang pro. Itu harganya juga oke banget untuk yang pro-nya untuk sekarang. Oke. Nah teman-teman, di depan kalian ini juga pertama seperti biasa, ini adalah This is dari Cryptomology episode 21, yang mana kita akan membahas tentang cryptocurrency teman-teman. Jadi seperti biasa, kalau misalnya membahas cryptocurrency, gue pasti akan membahas dari market cap-nya dulu ya. Dan ini di depan kalian sudah ada indeks dari total market cap cryptocurrency secara keseluruhan. Kita bisa lihat teman-teman dari yang kemarin ya. Jadi kalau misalnya dari minggu lalu, itu kemarin kan dia koreksi ya teman-teman sampai 1,9, tetapi ternyata di dalam perjalanannya atau di dalam 1 minggu ke depannya, dia malah dipantulin naik lagi dan dia bikin yang namanya engulfing di sini teman-teman. Ini ada candle engulfing di sebelah sini. Nah ini adalah candle engulfingnya ya. Dan ini menjadi sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena dia bertahan engulfingnya. Dia sempat dikoreksi lagi, tetapi tidak lebih dari low engulfingnya dan dia malah ke atas teman-teman. Dan ini kalau misalnya kita tarik secara menjadi satu chart pattern kecil seperti ini teman-teman ya. Nah ini seperti ini. Ini akan menunjukkan dia akan terjadi pembalikan breakout ya teman-teman. Ini menjadi continuation pattern seperti ini. Dan dia bisa jadi seperti ini. Dengan targetnya terdekat itu adalah di level 2,284 triliun dolar ya. Itu jadi menjadi target terdekatnya. Tapi seperti biasa di 2,284 triliun dolar itu juga tercluster dengan satu resistance yang ada di sini. Ini bisa jadi yang atasnya ini hanya fake outnya. Jadi kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 2,3 T teman-teman ya, itu ada kemungkinan dia akan bikin all time high untuk dari si market cap-nya. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat kita harapkan teman-teman. All time high-nya di 2,578. Dan kita nggak sabar dalam waktu September sampai Desember apakah dia bisa bikin all time high. Jadi di tahun 2021 dia akan bikin all time high baru, bisa ke 3T teman-teman. Jadi itu untuk market cap-nya seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat market cap yang tanpa Bitcoin teman-teman, atau yang altcoin-nya aja bagaimana, sama teman-teman kurang lebih. Dia sekarang bertahan di 1,2 T ya teman-teman, dan ini sudah mau bikin all time high. Jadi kalau menurut saya yang akan bikin all time high duluan itu adalah si altcoin ya. Mungkin kemungkinan si altcoin. Kenapa? Karena kalau dari tanda-tandanya seperti ini untuk dia sampai ke 1,46 T itu
masih akan lebih cepat ya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan juga dari segi produknya teman-teman, di altcoin itu banyak koin-koin yang memiliki apa ya namanya, value yang sangat-sangat bagus teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat sekarang NFT itu juga lagi marak, itu juga mendongkrak yang namanya indeks dari si altcoin ini teman-teman ya. Jadi seperti itu. Secara trennya juga sama, dia masih uptrend sekali, belum ada tanda-tanda bearish. Sama ada pembentukan engulfing bar juga di sebelah sini, dan dia juga tendensinya akan ngebreak atas. Jadi ini minor resistance-nya itu ada di sebelah sini di 1,231 T ya. Dia kalau misalnya sudah break atas itu mungkin dia akan bergerak ke 1,3 sampai 1,5 T teman-teman ya. Itu menjadi range dari si market cap dari si altcoin ya. Jadi ini sebentar lagi kita expect akan melihat yang namanya all time high di si altcoin ini. Oke, sekarang kalau misalnya kita lihat satu lagi teman-teman ya, total market cap untuk di luar BTC dan juga Ethereum teman-teman ya. Ini juga sebentar lagi ya, ini akan lebih cepat lagi teman-teman kayaknya untuk mencapai all time high-nya, karena all time high sebelumnya di 981 sekian billion ya, dan sekarang sudah di 804, 100 billion, 180-an billion lagi teman-teman ya. Itu dia sudah bikin all time high, dan itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mungkin sekali, karena dari minggu lalu pun dalam satu minggu aja dia udah 100 billion lebih nih nambahnya teman-teman ya, kurang lebih 100 billion lah ya, 70 sampai 100 billion nambahnya lumayan. Dan ini harusnya lebih cepat lagi daripada yang tadi ya teman-teman ya. Jadi yang sebelum yang di luar Ethereum ini harusnya lebih cepat lagi untuk mencapai all time high, karena kalau misalnya dilihat dari patternnya juga dia sudah mau break juga, sama ada minor resistance-nya teman-teman di sebelah sini. Minor resistance-nya di 824 dan juga terakhir di high-nya itu di 981. Jadi kita expect dia bisa close di atas 824 billion dan bertahan di level tersebut. Dia itu kemungkinan besar akan bisa bikin yang namanya all time high ya, seperti itu. Dari segi volumenya juga dia stabil, masih stabil, jadi dia masih ada tendensi untuk bikin satu volume buying yang sangat besar, dan dia bisa bertahan di atas 824, mencapai target 981 atau bahkan sampai 1 triliun dolar. Seperti itu untuk yang market cap di luar Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, sekarang kita mulai ke koin ya. Kita mulai dari mother coinnya, yaitu adalah Bitcoin teman-teman ya. Nah, untuk Bitcoinnya ini sendiri bagaimana sekarang? Sekarang dia lagi pada hari Selasa teman-teman, tanggal 31 Agustus ya. Jadi nanti kalau misalnya video ini diupload hari Kamis, yang mana itu lusa teman-teman, kalian bisa lihat ya seperti apa. Ini view saya ini untuk 1 minggu ke depan itu bagaimana ya. Kalau misalnya dilihat teman-teman ya, ini Bitcoin ini sempat mencapai level resistensinya di 50.300-an ya, dan sekarang dia kemarin dia ke retrace sampai ke 46.000, tetapi sekali lagi langsung dibikin dihajar lagi ke atas untuk buyingnya. Jadi dia membuat konsolidasi seperti ini, yang mana konsolidasi ini berbentuk chart pattern, yaitu falling wedge seperti ini ya. Nah, falling wedge seperti ini memiliki target teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan target terdekatnya, untuk kalau misalnya kita gambar seperti ini ya, falling wedge terdekat targetnya itu untuk Bitcoin di level 53 ribuan ya. Jadi itu target terdekat si Bitcoin itu 53 ribuan ya. Kalau misalnya dia kena ke atas 53 ribuan itu menjadi perhentian berikutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ya, Bitcoin bisa bertahan di atas 50.339 atau 50.400-an ya, itu kemungkinan bisa ngejar ke 53.000 ya. Dan kalau udah ke 53.000, tentu harapan kita nextnya itu adalah next stepnya adalah di level 59.700 ya, atau 60.000, dan akhirnya dia bisa all time high dan sampai ke 70.000. Itu menjadi target kita di 2021 di 70 sampai 75.000 dolar per Bitcoin. Oke, jadi seperti itu. Untuk untuk volumenya juga tidak ada volume yang menarik, tidak ada volume yang besar secara dia buying atau selling teman-teman ya. Jadi ini masih netral dari segi volumenya. Kita tinggal tunggu aja apakah dia bisa muncul satu candle volume yang besar terutama dari segi yang buying atau pembelian, seperti itu ya. Kalau dari trend lainnya, dia sudah jelas dia sudah break lumayan lama ya, dari tanggal 18 Agustus kemarin dia sebenarnya sudah di break ya, pada saat dia bisa close di level 46.000, dan sekarang dia sideways sampai sekarang, harganya belum kemana-mana, dan kita bisa expect di minggu ini sampai minggu depan dia bisa bergerak untuk ngebreak 50.000-nya lagi ya, 50.400-nya di break lagi. Seperti itu untuk view saya Bitcoin. Sekarang kita lihat ETH-nya teman-teman.
Nah, untuk ETH ini sendiri ya ini bahkan sudah break sudah di minornya ya, kalau misalnya kalian perhatikan ini sudah mulai menunjukkan adanya buying powernya di hari Selasa seperti ini. Nah, ini kalau misalnya nanti bertahan terus teman-teman di atas level 3330 ya, kemungkinan nanti sampai hari Kamis nih Ethereum nih, begitu kalian lihat video ini bisa sampai ke area ini teman-teman ya. Nah, area sebelah sini ya. Jadi di area 3600 sampai ke area 3846 ya. Semoga dia bisa langsung cepat sampai situ. Kalau dia bisa sampai situ ya udah, berarti pilihannya dia mau ada rejection atau enggak di candlenya. Kalau ada rejection dia mungkin akan ke reject lagi sampai ke 330 ya. Jadi kalau saya bisa bikin skemanya seperti ini ya, dan dia baru nanti bikin seperti ini teman-teman ya, kurang lebih kayak gini. Nah, jadi untuk pergerakan Ethereum seperti ini, dia ke 3600 sampai 3400 dulu, nanti masuk area ini. Kalau dia ke reject dia koreksi dulu sampai 3300 lagi, baru nanti dia bisa up lagi sampai ke all time high-nya sebelumnya, ke high sebelumnya di level ini di 4382-an, bahkan dia bisa bikin all time high sampai ke level 5.000 ke 6.000 dolar per Ethereum-nya teman-teman ya. Seperti itu untuk Ethereum. Nah, kemudian kita lihat BNB-nya seperti apa. Nah, untuk BNB ini juga dilihat ya teman-teman ya, BNB sampai ke area support atau structure di sebelah sini teman-teman ya, dia kena dan kemudian dia sempat breakout sedikit dan dia akhirnya retrace ke bawah. Ya, kuncinya kalau untuk BNB ini level 500 dolar ini adalah level psikologis yang cukup kuat. Kita tinggal lihat apakah BNB bisa bertahan ke sana. Kalau misalnya dia masih bisa bertahan ke sana, close di atas 500 dolar, kemungkinan dia ngejemput sampai ke 600 itu sangat besar sekali, karena ada area supply di area sekitar 570 sampai 600 dolar tuh ada area supply. Jadi targetnya itu sebenarnya ke sana teman-teman, ke area sampai 570 ke 600 dolar. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa bertahan di itu dan dia malah bikin lower low lagi di candle ini, candle penutupannya nanti sampai hari Kamis dia bergerak di level 400 sampai 450-an, berarti dia mau koreksi dulu sampai kurang lebih ke level 420-an teman-teman ya. Seperti itu untuk BNB-nya. Nah, sekarang kita akan lihat XRP ya. Nah, untuk XRP ini sendiri dia juga membuat satu pattern continuation seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan dia bikin pattern continuation seperti ini, falling wedge juga sama ya. Jadi dia itu tendensinya juga masih untuk up ya, dan level yang harus diperhatikan itu adalah 1.244. Jadi kalau misalnya bisa dia close di atas 1.244 itu berarti dia akan bergerak ke atas ya. Jadi kita berharap dia breakout trend atasnya 12.5 lah ya, 1.25 maksud saya. Itu berarti menjadi sesuatu yang bagus. Ingat ya teman-teman, bukannya high-nya tapi close-nya, dia harus bisa bertahan di close-nya di level tersebut. Dan untuk targetnya sendiri, kalau dia sudah mencapai level tersebut, targetnya itu bisa sampai ke 1.6 sekian ya, 1.61, 1.62 itu menjadi level targetnya si XRP dalam jangka waktu terdekatnya. Oke, itu untuk XRP-nya teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau bahas koin-koin ya yang sudah kalian request kemarin di kolom komentar ya. Ada yang nanya tentang NFT. Pandangan saya tentang NFT gimana? Ya, ada yang nanya, "Bang, NFT, koin-koin NFT gimana?" NFT itu adalah lini atau sektor dari cryptocurrency yang menurut saya cukup brilian, teman-teman ya. Cukup ke depannya itu cukup memiliki masa depan yang bagus. Kenapa? Ya, selain finance. Kalau finance kan jelas itu udah needs teman-teman, kebutuhan. Tapi NFT ini yang diserang itu bukannya needs ya. Kenapa saya bilang itu akan menjadi suatu produk yang bagus dan bertahan ke depannya? Karena NFT ini sebenarnya dia itu menjual emosi, teman-teman. Emosional tuh dia menjual sisi emosional dari manusia ya. Karena kan NFT itu kan ibaratnya sebenarnya itu kayak cuman kayak collection teman-teman ya, atau kayak kalau sekarang tuh kayak lukisan dan segala macam yang mana one of a kind ya. Jadi itu menurut saya ke depannya apakah bisa bertahan? Bisa, karena selama produk yang dijual itu adalah sisi emosional manusia yang diserang ya, seperti misalnya kayak handphone, itu iPhone itu sebenarnya akan bertahan seperti ini. Kenapa? Karena di sisi emosionalnya gitu ya. Kalau dipikir-pikir teman-teman ya, kita tuh sebenarnya nggak butuh handphone sebagus iPhone gitu ya. Kita cukup pakai iPhone yang harganya tuh nggak semahal iPhone, tuh sebenarnya sudah bisa dipakai, sudah bisa buat Instagram segala macam. Tapi kenapa orang beli handphone tuh pengennya iPhone? Karena brand ya, karena sudah sudah dari sisi emosionalnya, dari sisi gengsinya sudah dikena ya, sudah di marketingin oleh si Apple seperti itu, sehingga produknya meledak dan akan bertahan ya.
Begitupun juga dengan NFT ya. NFT ini yang diserang itu sisi itunya. Jadi sisi ego manusianya, sisi emosional manusianya, yang mana itu membuat orang akan membuat suatu produk itu akan menjadi brilian. Oke, jadi NFT gimana ke depan sektornya? Bagus ya. Jadi kalau misalnya kalian bertanya tentang koinnya ya, kalau yang saya tahu sih di sini koinnya itu ada aksi teman-teman ya. Aksinya itu tulisannya AXS ya kalau nggak salah ya. AXS USD. Nah, ini ya. Nah, untuk si AXS teman-teman ya, AXS USD ya. Ini kalau misalnya kita lihat secara secara trennya dia uptrend sekali, teman-teman ya. Cuman nih kita harus hati-hati kalau seperti ini ya, karena kita tunggu dulu kalau misalnya kayak gini, volume sudah mulai turun ya, harga juga mulai stuck di sini. Sebentar, saya lihat yang one week-nya dulu seperti apa. Oke. Nah, di weekly-nya ini terlihat dia lagi bullish-nya tuh lagi kuat sekali, teman-teman. Di sini kita bisa ukur sebenarnya targetnya dia tuh seperti apa, apakah dia sudah kena. Kalau misalnya kita udah 1:1 seperti ini ya. Ini kita buat jangan lock seperti ini ya. Nah, oke, kalau misalnya kita lihat seperti ini, kita cek kayak gini ya. Kemudian kita coba 1:1-nya seperti ini. Nah, ini udah 1:1-nya dia sudah kena, teman-teman ya. 1:1-nya sudah kena di 85 dan akhirnya dia retrace ke bawah. Tapi ada hal di sini yang menarik dari AXS ini ya. Kalau misalnya kalian perhatikan di time frame weekly-nya ini ya, AXS ini itu dia ada area demand tuh cukup bagus di bawah sini, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli AXS ya, ini menjadi menjadi acuan kalian ya. Kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 62 sampai ke 67 itu harganya akan masih terus bullish ya. Jadi itu adalah level yang kalian bottom yang kalian tandain aja. Kalau misalnya kalian sudah lewat itu, ya udah kalian nanti tunggunya tuh sampai di bawah lagi, sampai ke di level 50-an. Untuk AXS seperti itu. Dan ada juga koin NFT itu namanya Alice ya. Alice sama, cuman kalau saya disuruh pilih saya lebih pilih AXS tadi ya. Kenapa? Karena kalau Alice ini ada yang buang, teman-teman. Ini adalah kalau di weekly-nya tuh ada candle yang seperti ini tuh, ada yang ngedump, teman-teman ya, ada yang profit taking. Nah, seperti ini. Jadi tujuannya gini. Nah, ini ada yang menarik lagi ya. Untuk kalian Alice ini kalian boleh beli sebenarnya. Tetapi kalian jangan hold. Ini cara strategi saya. Kalau misalnya di strategi candle yang seperti ini ya, yang ada shadow-nya panjang seperti ini, dan di sini dia sudah terbentuk yang namanya level resistance-nya. Sekarang dia sudah break dan dia false break ke bawah. Nanti teman-teman, kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 20 ya, 20 deh, let's say 20. Dia bertahan di $20, close di atas $20, kalian beli teman-teman ya, kalian beli. Terus kalian target kalian maksimal itu di setengahnya ya. Ini setengah dari jarak shadow-nya ini, kalian bisa lihat itu di 40. Bagusnya lagi itu di 70%. Kalau misalnya dari sini ke sini 100%, kalian 70% ya. Jadi di 33 itu menjadi area TP kalian yang terbaik untuk Alice seperti itu. Oke, nah dari segi volumenya juga dia masih banyak, volume ekstrimnya masih di bawah sini. Jadi ini adalah level yang sangat krusial buat kalian ya, dari level 8, sekitar 9 sampai ke $14 itu menjadi level krusial kan. Selama di atas itu masih bisa up terus si Alice-nya. Oke, itu untuk Alice. Dan berikutnya kemudian ada Polkadot ya teman-teman, .USD. Untuk Polkadot sendiri dia sudah breakout teman-teman ya, dan ini menjadi sesuatu yang bagus. Ingat ini videonya hari Selasa teman-teman ya. Jadi ini saya bikin hari Selasa, jadi kalau hari Kamis nanti sudah mana-mana ya, nanti kalian lihat lagi. Oke, sekarang range berikutnya yang kalian perhatikan ini adalah level berikutnya, dan kita bikin 3 susun seperti ini. Jadi target terdekat untuk si Polkadot ini ke depannya itu adalah di level sekitar 35,35 ya. Jadi kalau dia close di sini teman-teman ya, nanti hari Kamis kalian lihat apakah dia bisa close di atas $28, $28,5. Itu kalau close dia akan ke atas terus. Target berikutnya 35,35 yaitu untuk si Polkadot. Kalau dari koinnya gimana Bang? Polkadot bagus karena Polkadot Network ini juga cukup oke, terutama di segi DeFi-nya juga bagus ya. Dan NFT juga ada beberapa. Jadi ini Polkadot ini bagus ya. Polkadot, Cardano, ya Ethereum, terus kemudian ada Matic juga itu bagus. Oke. Berikutnya teman-teman ya, Matic ya, kebetulan kita bahas Matic. Sekarang ada yang request Matic USDT. Nah, Matic ini juga tadi saya bilangnya salah satu koin koin network yang bagus ya Matic ini, karena di DeFi-nya juga banyak koin-koin DeFi bagus juga yang ada di Matic network ini sebenarnya ya. Tapi kalau dari segi teknikalnya teman-teman ya, ini kalau misalnya kita perhatikan di sini menjadi area support yang cukup oke,
314 ya, dan ini kita lihat Matic ini tergerus teman-teman, ini lagi susah banget ya untuk keluar dari level ini, dari level 1,3 sampai 1,7 teman-teman ya. Dan kita berharap sih dia nanti sampai Kamis kalian lihat nih dia sudah berada di level 1,5 sampai 1,7an ya. Kalau misalnya dia sampai level itu ada kemungkinan dia untuk breakout dan dia akan jemput level $2 teman-teman ya. Dan kalau udah sampai $2 itu sudah lumayan ya teman-teman. Jadi target dia tetap di $2, oke. Target untuk tradingnya tuh dari sekarang kalian beli targetnya ke $2. Kalau misalnya dia break ke bawah sini bisa jadi dia kedam lagi sampai ke 1,042 ya. Jadi seperti itu yang kalian harus jaga, levelnya $1,3 ini. Kalau dia bisa break di bawah $1,3 itu menjadi suatu sign yang cukup berbahaya, dan kalian sebenarnya bisa siap-siap untuk cut dulu atau untuk keluar dulu, seperti itu untuk Matic-nya. Kemudian nextnya itu ada HOT teman-teman, HOT USD. Nah untuk HOT ini sendiri dia trennya lagi bikin bullish continuation pattern seperti ini. Dia ada bikin flag kayak begini teman-teman ya, dan ini tendensinya dia memang up ya. Dan kalau misalnya kita mau lihat upnya sampai mana, kita bisa tinggal tandain seperti ini aja ya, dan seperti ini. Oke, jadi ini kita bisa tahu dia mau up sampai di daerah mana. Ini target dia adalah 0,015946 ya. Sekarang dia berada di 0,010805 ya. Ini kalau misalnya kita lihat ke kiri ternyata memang tercluster dengan area supply-nya. Jadi memang target seperti ini. Kalau dia ke bawah dia bisa turun sampai ke 0,00744 ya. Jadi ini pilihan kalian ya. Ini sih kalau dilihat dari patternnya sih dia bullish continuation yang tendensinya akan lebih besar untuk break ke atas teman-teman. Seperti itu. Itu untuk hotnya kayak begitu. Kemudian nextnya itu ada SNX ya, SNX USD. Nah SNX ini juga koin yang bagus karena setahu saya SNX ini itu adalah pendukung secara internal ya teman-teman di blockchain teman-teman. Jadi ini tuh berhubungan, SNX koin ini tuh berhubungan dengan teknologi di balik blockchainnya, dan ini juga koin bagus sebenarnya ya kalau misalnya kita perhatikan, oke. Tetapi sekarang harganya ini lagi merangkak, dan dia sekarang harganya lagi berada di bawah seperti ini. Dan kalau misalnya kita perhatikan SNX ini dia ada pattern seperti ini teman-teman ya. Nah ini pattern bearish sebenarnya ya. Jadi kalian harus hati-hati kalau misalnya dia break ya. Ini kita tandain dulu areanya. Ini adalah minor resistance-nya minor supportnya maksud saya di daerah sini ya. Dan kalau dia break ke bawah, ini dia bisa sampai ke level 9,5an teman-teman ya. Dan kalau dia bisa break 9,5an ke bawah lagi, ini bottom bawahnya di 5,72 akan kejemput. Jadi kalau saya tandain level-levelnya, ini kalau break dia akan kejemput target penurunannya bisa sampai ke 9,5 tadi ya. Kalau dia break ke bawah lagi itu sampai ke 7,32 teman-teman ya. Ini adalah gambaran dari si SNX ya. Tapi kalau misalnya dia bergerak ke atas ya, kita berharap dia akan ke atas, dan dia sementara target jemputnya itu di level ini teman-teman ya, sekitar di sini ya, di sekitar $15 ya. Jadi kalau dia up di sini, ini kan jadi engulfing nih mudah-mudahan. Nah kemudian kalau jadi engulfing mudah-mudahan dia bisa merangkak naik up sampai ke 15,1. Itu untuk SNX-nya seperti itu. Kemudian yang terakhir teman-teman itu ada TKO ya. Nah TKO ini teman-teman sekarang berada di $2, $2,6 ya. Sama teman-teman, ini juga ada dump yang sangat besar dari 19 di dump ke bawah gitu ya. Ini TKO ini kalau nggak salah sih toko kripto ya, TKO ini ya. TKO coin itu kalau nggak salah toko kripto ya. Iya toko kripto TKO betul ya. Nah toko kripto ini dia di dump ke bawah seperti ini teman-teman, dari level 19 sampai sekarang di $2 ya. Apakah ini bagus karena TKO? Ya udah balik lagi, kalau misalnya strategi seperti ini kan badannya terakhir di sini ya. Ini berarti kita tinggal lihat aja ya, ini range-nya kita bisa gambarin seperti ini berarti ya. Jadinya ini cukup mudah untuk digambarkan. Nah jadi ini area body yang di sininya ya teman-teman. Ini kan body candle-nya yang sebelum dia punya shadow sebesar ini itu menjadi pivot ya. Nah kalian lihat dia sempat low-nya tuh di bottom-nya di 0,98, high-nya itu di range-nya itu di $5, dan kemudian pivotnya tuh di $3, oke. Dan kemarin dia sempat nyampe nembus ke atas nih, nembus pivotnya nih, tapi dia di reject berkali-kali dan akhirnya dia ke reject ke bawah ya. Dan berarti ini kalau saya kayak gini masih ada potensi penurunan sampai ke level 2,1 sampai 2,5
4 ya. Itu menjadi level penurunannya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry di toko kripto, mendingan tunggu dia sampai ke daerah ini nih yang warna ungu yang saya bikin seperti itu. Karena memang pada dasarnya dia kena reject ke bawah dan akhirnya dia bisa close di bawah seperti ini. Ini menjadi sesuatu yang berbahaya seperti itu, yang kurang enak ya. Oke, itu semua sudah saya bahas teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian juga bisa request kalau misalnya kalian ada koin yang mau kalian tanyakan, kalian tinggal komen aja di bawah gitu ya. Nah teman-teman, saya bukan financial advisor, jadi resiko kalian harus tahu dulu ya, dan ini hanya pandangan saya sebagai seorang trader kripto ya. Kalau misalnya kalian mau ngambil sesuatu dari sini, kalian sesuaikan dengan money management dan trading management kalian supaya optimal hasilnya. Oke. Nah mungkin sampai sini dulu teman-teman, thank you sekali lagi. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Ya, jadi itulah pembahasan gue tentang Bitcoin dan juga altcoin yang sudah kalian request, dan juga semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Tetapi perlu kalian ingat, apa yang gue sharing di sini juga ini hanya pure pendapat gue sebagai seorang trader di cryptocurrency. Gue bukan financial advisor. Jadi kalau misalnya kalian mengambil sesuatu dari video ini, kalian harus tahu resikonya dulu. Kalian harus sesuaikan dengan money management dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal teman-teman. Dan juga buat kalian sekali lagi yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join. Dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gua di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan Instagram, dan mereka nyuruh transfer dengan dalih untuk investasi, titip dana, kalian jangan transfer karena itu adalah penipuan, sudah pasti ya. Jadi kalian harus hati-hati, jangan sampai kalian tertipu. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini ya, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya, kalian tuh tinggal komen aja di bawah. Kalian mau request tentang kriptonya atau apapun, silahkan teman-teman. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye teman-teman.